Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Syifaur Rahma dari kelas PAI 5D dengan NIM 2212 10133. Hari ini saya akan membahas sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang dimana materi ini adalah materi kelas 10, yaitu fase E. Oke. Yuk simak videonya untuk mengetahui lebih lanjut tentang syu'abul iman. Syu'abul iman atau cabang-cabang iman, yang pada dasarnya setiap manusia itu dilahirkan dengan memiliki fitrah tentang keyakinan adanya zat yang maha kuasa. Nah, keyakinan ini dalam istilah agama disebut dengan iman. Dalam hal ini, manusia telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masih berada di alam ruh. Nah, sebagaimana hal tersebut itu berada pada surat Al-A'raf ayat 172. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qamil al-Tughyan, Ha'la Manzumati Syu'abul al-Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar, yaitu rukun iman yang ada 6, itu memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Nah, terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan syu'abul iman, yang bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurna imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Jadi, jika setiap muslim mampu menghayati dan mengamalkan tiap-tiap cabang iman yang berjumlah 77 tersebut, maka niscaya ia akan merasakan nikmat dan lezatnya mengimplementasikan hakikat iman dalam kehidupan. Selanjutnya, ada dalil naqli tentang syu'abul iman dari hadis Rasulullah SAW. Amalan-amalan yang merupakan cabang dari iman sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Mungkin ada satu lagi sabda Rasulullah SAW terkait cabang-cabang iman dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, 3 hal yang barang siapa ia memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya, mencintai atas sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benci kepada kekufuran sebagaimana bencinya ia jika dilempar ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada macam-macam syu'abul iman. Dari pengelompokan itu berdasarkan dimensi keimanan, maka syu'abul iman ini dibagi menjadi 3 bagian yang meliputi cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati, cabang iman yang berkaitan dengan lisan atau ucapan, dan cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan atau seluruh anggota badan. Baik, yang pertama ada cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah dan hati. Ada beberapa di sini. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. Kelima, iman kepada takdir baik dan takdir buruk Allah atau qada dan qadarnya Allah. Keenam, ada iman kepada hari akhir. Ketujuh, iman kepada kebangkitan setelah kematian. 8, iman bahwa manusia itu akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. Yang kesembilan, ada iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Yang ke-10, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, mencintai dan membenci karena
Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya. Yang ke-13, ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik. Yang ke-14, bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa. Ke-15, takut kepada Allah. 16, selalu mengharapkan rahmat Allah. 17, tidak berputus asa dari rahmat Allah. 18, syukur akan nikmat yang Allah telah kasih. Ke-19, menunaikan amanah atau menjalankan amanah. Yang ke-20, sabar. 21, tawadhu dan menghormati yang lebih tua. 22, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. 23, ridho dengan takdir Allah. 24, tawakal. 25, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. 26, tidak dengki dan iri hati. Selanjutnya, rasa malu, tidak mudah marah, tidak menipu atau tidak suzon, dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun, menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan jabatan, dan masih banyak lagi. Bagian kedua, ada cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Yang satu, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik, dan berusaha untuk menghindarkan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik atau kalimat buruk. Yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran itu setiap harinya dan tidak pernah meninggalkan untuk tidak membaca Al-Quran. Yang ketiga, belajar dan terus menerus untuk menuntut ilmu. Yang keempat, mengajarkan ilmu kita kepada orang lain agar ilmu kita itu bermanfaat untuk orang lain juga. Yang kelima, senantiasa selalu berdoa kepada Allah, minta bantuan Allah. Yang keenam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga sering-sering beristighfar. Yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia atau mengucapkan hal yang sia-sia atau berbicara hal yang sia-sia. Itu harus dihindari. Bagian ketiga, ada cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan, yaitu pertama, bersuci atau thaharah, termasuk di dalamnya kesucian badan, kesucian pakaian, dan juga tempat tinggal. Menegakkan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah, maupun mengqadha sholat. Selanjutnya, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan juga zakat mal, memuliakan tamu, serta membebaskan budak. Selanjutnya juga menjalankan puasa wajib dan puasa sunnah, melaksanakan haji bagi yang mampu, beriktikaf di dalam masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar, menjaga agama dan selalu bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu, menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat, dan senantiasa melaksanakan kurban, menunaikan dan senantiasa membayar hutang, meluruskan muamalah dan menghindari riba, dan masih banyak lagi. Selanjutnya langsung saja tentang tanda-tanda orang yang beriman. Di sini kan tentang syu'abul iman ya, cabang-cabang dari iman. Nah, di sini saya akan jelaskan ada beberapa tanda-tanda orang yang beriman atau ciri-ciri orang yang beriman. Yang pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka hatinya bergetar. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Kedua, senantiasa bertawakal kepada Allah setelah bekerja keras dan berdoa selalu kepada Allah, berikhtiar dan selalu berdoa. Yang ketiga, selalu tertib dan dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. Seorang mukmin, seberapapun sibuknya dengan aktivitas dan urusan duniawinya, ia akan senantiasa memprioritaskan ibadah dan sholatnya untuk menjaga kualitas imannya di dalam hatinya. Yang keempat, menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah. Seorang mukmin itu memiliki keyakinan bahwa harta yang dinafkahkan di jalan Allah merupakan wujud implementasi keimanan untuk pemerataan ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan antara aghnia dan du'afa. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Seorang mukmin akan selalu mempertimbangkan sesuatu sebelum mengucapkannya. Apabila ucapannya bermanfaat, maka akan ia lanjutkan perkataannya itu. Namun kalau misalkan dia ngerasa apabila mendatangkan mudarat, maka ia akan menghindari perkataannya. Nah, itu ciri-ciri orang yang beriman. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji seorang mukmin.
seorang mukmin itu akan senantiasa memegang amanah dan menepati janjinya yang telah dibuatnya, serta tidak akan berkhianat kepada siapapun yang mempercayainya. Yang ketujuh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Sebagai orang yang beriman, sebagai seorang mukmin, pasti kita tidak akan terhindar dari yang namanya masalah problematika. Nah, di sini mungkin ada beberapa problematika ujian orang-orang beriman. Mungkin salah satunya ada mukmin yang saling mendengki, yang mungkin ada kesalahpahaman atau sebagai semacamnya. Yang kedua ada kaum munafik yang membenci kaum mukmin. Yang ketiga orang kafir yang memerangi kaum mukmin. Yang keempat tipu muslihat setan yang selalu menyesatkan. Yang kelima itu ada godaan hawa nafsu dari dalam diri setiap mukmin itu sendiri. Nah, mungkin itu problematika ujian orang-orang yang beriman. Selanjutnya ada cara-cara meningkatkan syu'abul iman atau cabang-cabang dari iman. Mungkin dengan meningkatkan pemahaman agama kita, dengan mempelajari Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab ulama. Yang kedua ada memperbaiki niat dan keikhlasan. Nah, setiap amal itu harus diniatkan semata-mata hanya untuk Allah, karena kecintaan kita kepada Allah. Selanjutnya melakukan evaluasi diri. Kita berusaha untuk sering bertanya pada diri sendiri, apakah amalan yang dilakukan ini sudah mencerminkan iman atau tidak gitu. Selanjutnya ada menghindari dosa dengan cara menjauhi perbuatan yang bisa merusak iman, baik dosa besar maupun dosa kecil. Kita harus menghindarinya, selalu berusaha untuk menghindarinya. Memang manusia tidak akan luput dari kesalahan dan dosa, tapi kita bisa untuk berikhtiar untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa merusak iman kita. Selanjutnya itu senantiasa yang paling penting adalah berdoa kepada Allah, meminta keistiqomahan kepada Allah dalam iman kita, dalam ketakwaan kita, dan perlindungan dari sifat-sifat yang dapat merusak iman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Sebelumnya terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.